Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya pariwisata di Indonesia. Potensi sumber daya pariwisata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama potensi pariwisata alam dan yang kedua potensi pariwisata buatan. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah pariwisata alam. Pariwisata alam adalah tempat wisata alam yang murni dari alam itu sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, jadi kalau ada campur tangan manusia di dalamnya, manusia itu hanya merawat dan menjaga kelestariannya agar tetap terjaga. Nah, pariwisata alam ini juga ada dua jenis. Yang pertama ada bentang alam dan yang kedua ada flora dan fauna. Contoh dari bentang alam misalnya seperti pegunungan, taman laut, pantai, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari flora dan fauna seperti misalnya taman nasional, suaka alam, dan sebagainya. Di Indonesia kita memiliki banyak sekali potensi sumber daya pariwisata, baik itu pariwisata bentang alam maupun flora dan fauna. Salah satu potensi bentang alam di Indonesia yaitu Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng terletak di Jawa Tengah. Salah satu potensi yang menarik di Pegunungan Dieng ini adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini berbeda dengan kawah-kawah lainnya, di mana di kawah ini terletak di tanah yang datar sehingga memudahkan para pengunjung yang datang ke kawah ini. Dan kawah ini juga memiliki spot foto yang sangat indah. Nah, selain Kawah Sikidang, potensi yang menarik lagi di Pegunungan Dieng ini adalah Bukit Cikunir. Bukit Cikunir adalah salah satu sumber daya pariwisata di Pegunungan Dieng yang sangat diminati wisatawan karena memiliki golden sunrise yang sangat indah di pagi hari. Contoh lain dari pariwisata bentang alam adalah Taman Laut Bunaken yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Taman Laut Bunaken ini memiliki aneka jenis flora dan fauna laut yang menjadi daya tarik atau menjadi potensi sumber daya pariwisata di tempat ini. Selain keanekaragaman flora dan faunanya, yang menjadi daya tarik lain di tempat ini adalah Taman Laut Bunaken ini memiliki 20 spot tempat penyelaman dengan keanekaragaman kedalaman yang bervariasi. Nah, itulah beberapa contoh pariwisata alami yang berupa bentang alam. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh pariwisata alami yang berupa flora dan fauna. Indonesia memiliki berbagai macam potensi flora dan fauna yang dilindungi dan dijadikan sebagai tempat wisata. Salah satu contohnya yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Taman ini memiliki potensi pariwisata baik di daratan maupun di wilayah perairannya. Seperti yang pertama, lebatnya hutan tropis di perbukitan. Hal ini bisa menarik wisatawan karena keindahan alamnya. Yang kedua, adanya hutan mangrove di sepanjang pulau. Ini juga menjadi daya tarik tertentu untuk menarik wisatawan. Selain itu juga adanya hamparan savana yang tampak menghijau karena ditumbuhi berbagai rerumputan. Ini juga bisa menjadi daya tarik. Nah, di Pulau Komodo, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti pengamatan satwa, hiking, dan bahkan bisa juga melakukan camping di sini. Selain itu, bisa juga melakukan diving dan snorkeling yang banyak dijumpai di Pulau Pandar, yaitu pulau antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Nah, itulah beberapa contoh dari potensi wisata alami bentang alam dan potensi wisata alami flora dan fauna. Selanjutnya, kita akan melihat jenis potensi wisata yang kedua, yaitu pariwisata buatan. Pariwisata buatan yaitu tempat wisata yang dibuat dan dikelola oleh manusia dengan tujuan membudidayakan suatu tanaman atau satwa maupun mendatangkan keuntungan dengan menarik minat wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Nah, ada dua jenis pariwisata buatan yaitu yang pertama ada budidaya. Contoh pariwisata budidaya seperti misalnya potensi dari budidaya mutiara di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Lombok adalah salah satu wilayah di Indonesia yang menghasilkan mutiara-mutiara cantik dan indah dengan beraneka ragam warna. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk menarik wisatawan agar datang ke Lombok. Selain berwisata, pengunjung juga dapat menambah pengetahuan tentang pembudidayaan mutiara. Contoh lain dari pariwisata budidaya yang ada di Indonesia adalah potensi wisata kebun teh Malang yang ada di Jawa Timur. Di objek wisata ini, pengunjung disajikan pemandangan yang indah dan udara yang segar. Selain itu, di sini juga disediakan penginapan-penginapan khusus bagi wisatawan yang ingin lebih lama menikmati pemandangan dan ingin menginap. Dan selain itu, wisatawan di sini juga dapat melihat bahkan belajar langsung bagaimana proses pengolahan teh. Jenis pariwisata buatan yang kedua yaitu peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan peninggalan-peninggalan dari masa lampau yang mempunyai sejarah dalam kehidupan manusia. Indonesia memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Seperti yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi ini berasal dari peradaban Hindu-Buddha dan terletak di Magelang, Jawa Tengah. Contoh yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Nah, yang ketiga adalah Keraton Kasepuh. Keraton Kasepuh merupakan keraton termegah dan yang paling terawat di Cirebon. Keraton ini memiliki arsitektur yang paling bersejarah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari potensi wisata buatan yang berupa peninggalan sejarah. Nah, inilah materi kita hari ini mengenai potensi pariwisata di Indonesia. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Bye-bye.